Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami telah melakukan berbagai macam aktivitas yang kami kerjakan. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami akan beristirahat dari semua aktivitas kami. Kami terus terukan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami selalu datang kepada Tuhan, rindu membaca firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang menguatkan kami, memampukan kami, menghibur kami dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap ketidakberdayaan kami. Tapi melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, kami selalu dipulihkan, kami selalu dikuatkan. Dan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membawa berkat baru dalam kehidupan kami. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Titus pasal 1, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak, untuk dapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi
dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan syarat dan ketentuan bagi para penatua ataupun penilik jemaat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam hal menetapkan para pelayan-pelayan yang ada di Pulau Kreta. Dalam kesempatan ini Paulus menekankan kepada Titus, dia harus dapat memilih orang yang tepat sebelum dipilih untuk melayani Tuhan. Titus juga harus melihat karakter orang yang siap untuk melayani Tuhan. Dan bukan hanya cukup sampai di situ, Titus juga harus melihat keluarganya. Selain daripada keaktifan ataupun kelebihan yang dimiliki orang-orang itu, Titus juga harus melihat kemampuan mereka. Karena dengan tidak ada karakter yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah digambarkan oleh Rasul Paulus, maka yang dipilih oleh Titus dalam melayani, mereka tidak akan dapat membungkam para penantang-penantangnya. Coba kita pikirkan, ketika Titus memilih orang yang suka minum mabuk, suka berbohong, suka menipu, lalu Titus memilihnya untuk menjadi pelayan Tuhan, orang tersebut tidak akan dapat berbicara apa-apa di hadapan teman-teman ataupun para penantangnya. Karena para penantang atau orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka akan mengatakan, hidup kamu tidak benar. Keluarga kamu juga masih berantakan. Kamu sudah kebiasaan berbohong. Untuk mengatasi hal demikian, maka Rasul Paulus menekankan kepada Titus, sebelum memilih para pemimpin atau para penatua jemaat yang ada, dia harus melihat keluarganya, melihat anaknya, dan melihat dirinya yang hanya memiliki satu istri, yang tidak bercelah, dan hidupnya yang suka memberi tumpangan, suka melakukan hal-hal yang baik, bersikap adil, tertib. Itu yang harus dipilih oleh Titus. Karena dengan demikian karakter yang sudah ditentukan itu, khususnya di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, orang yang memenuhi persyaratan itu, dia akan berani menyampaikan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia boleh dapat menasehati. Tapi ketika dia memiliki sebuah celah atau ketidakadilan di dalam hidupnya, maka sudah pasti dia tidak berani berbicara apa-apa di depan umum atau di depan orang lain. Karena orang-orang juga akan melihat dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah tantangan atau adalah sebuah tanggung jawab Titus dalam mengambil keputusan
ataupun menetapkan orang untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya melihat keahlian talenta yang dimilikinya, tetapi Tuhan melihat keluarga, dan Tuhan juga melihat karakter. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan hari ini, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus datang untuk melibatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan dan keahlian, talenta yang kita miliki, maka sudah pasti akan ada yang benih-benih kesombongan dalam hidup kita. Dan karena itulah Rasul Paulus mengingatkan atau menekankan hal ini kepada Titus. Selain dari kemampuan, keahlian, dan talenta yang dia miliki itu, dia juga harus melihat karakter dan keluarga dari orang tersebut. Karena Paulus telah mendengar bahwa ada nabi mereka sendiri yang ada di pulau Kreta itu, mengatakan kepada orang-orang Kreta bahwa mereka itu adalah pembohong, binatang buas, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi justru kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Karena mereka jauh daripada Tuhan, maka Paulus menekankan kepada Titus untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memimpin atau siap untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Titus, kepada umat Tuhan. Umat Tuhan tidak ada yang bisa dapat menantang apa yang disampaikan oleh penatua, penilik jemaat yang telah dipilih oleh Titus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, khususnya dalam hal mengambil keputusan, dalam hal mempercayakan orang, kita juga harus melihat keahlian, karakter. Itu yang sangat menentukan. Karena ketika kita salah melihat, kita lebih tertarik dengan sebuah keahlian, talenta, atau kelebihan yang dia miliki itu. Tapi kelemahan di lain sisinya pasti akan merusak apa yang kita inginkan. Karena itu sebelum kita mengambil keputusan, kita harus berdoa kepada Tuhan, mencari yang tepat dan yang terbaik. Karena kita manusia yang memilih. Kalau bukan sesuai kehendak Tuhan, maka semuanya tidak akan terlaksana. Tuhan yang menentukan hidup kita. Tuhan juga yang menentukan apa yang kita akan lakukan. Dan Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena itu segala sesuatu sebelum kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari, mari kita libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Percayakan semua yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab menjaga, menolong, memberikan jalan terbaik. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan turut campur tangan. Kiranya firman Tuhan hari ini terus menguatkan kita, memberikan keberanian bagi kita yang mau mengambil keputusan. Dimanapun kita berada, tetaplah percaya Tuhan bersama dengan kita. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak jauh. Allah yang kita imani adalah Allah yang dekat. Dia hanya sejauh dalam doa kita.
ketika kita berdoa, memohon pertolongan, memohon penyertaan-Nya, Dia selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami baca dan yang kami renungkan hari ini. Kami sungguh sangat diberkati, khususnya dalam hal mengambil keputusan. Kami telah melihat bagaimana Titus mau memilih penatua-penatua atau penilik jemaat yang memimpin jemaat umat Tuhan kepada jalan yang benar. Ada berbagai kriteria, ada berbagai persyaratan yang harus terpenuhi. Hal ini mengajarkan kepada kami dalam hal mengambil keputusan, dalam hal memilih, kami harus libatkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang menentukan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang akan mengikuti renungan ini. Tapi hamba percaya Tuhan Engkau yang menyertai dan membimbing, memberkati, melindungi, baik dalam hal mengambil keputusan, baik dalam hal pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hidup kami. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan, pemilik kehidupan yang abadi itu kami berdoa. Amin.